Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ini adalah sebuah deklarasi yang sangat powerful karena kita nggak cuma hanya mendeklarasikan, karena iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin saudara. Dan kita sekarang lagi dalam seri Good News. Ini adalah minggu sebelum minggu terakhir, karena ini mestinya minggu terakhir, tapi karena ini minggu kemerdekaan, jadi saya harus berkhotbah tentang kemerdekaan. Bukan harus, karena saya ingin mengingatkan kita semua berkhotbah tentang kemerdekaan. Good news. Jadi jika Anda ingin hidup, ya saudara ya, kehidupan Anda di mana Anda disediakan dengan makanan gratis, dibayar medis gratis, tempat tidur disediakan, dijamin keamanan 24 jam, 7 hari seminggu, semuanya gratis. Mau saudara ngalami itu? Saudara, ada catch-nya saudara. Kadang-kadang semua yang gratis, semuanya dibayar dengan lunas, gampang begitu saudara. Kadang-kadang saudara bisa tinggal di penjara saja, ya kan saudara. Banyak orang mau yang gratis-gratis semuanya, ya ini saudara, di penjara saudara, semuanya gratis. Tapi masalahnya yang ada terjadi di penjara adalah kebebasan kita itu, kita enggak bebas, tapi kita ada dalam penjara. Orang mau dibayar berapapun, mereka juga nggak mau tinggal di penjara. Bahkan demi kebebasan, orang bahkan berkata merdeka atau mati, ya kan begitu saudara ya, kebebasan atau kematian. Tapi meskipun sepertinya kita hidup dalam kebebasan saudara, ada begitu banyak orang yang masih tinggal di penjara. Meskipun dalam sistem kemerdekaan yang seperti sekarang kita udah hidup bebas, tapi kita masih dijajah oleh dosa, rasa bersalah, pikiran-pikiran negatif, tuduhan-tuduhan. Bahkan banyak orang depresi, stres, dan yang lain-lain oleh karena penjara-penjara yang tidak kelihatan saudara. Tapi penjara-penjara yang memenjara pikiran kita, memenjara hati kita, roh kita, sehingga kita mempunyai hal-hal yang negatif, tuduhan. Padahal sebenarnya tadi saya sudah sharekan bahwa kunci penjara itu telah diberikan. Hanya saja orang itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah bebas. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini sudah merdeka. Haleluya. Saudara percaya? Kamu ini sudah merdeka. Nah, berkaitan dengan hari kemerdekaan, saya mau berbicara tentang freedom. Everybody say freedom. Freedom. Sebagai contoh, sebuah bangsa saudara, tanpa freedom, satu bangsa tidak bisa membangun masa depan dan kehidupan bangsa tersebut. Semua sumber daya alam akan disedot oleh penjajah kolonialisme. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam penjajahan dosa, meskipun kita mestinya dibebaskan, tapi kita itu masih terbelenggu. Kita masih berpikiran dengan cara yang lama. Makanya minggu lalu, 3 minggu, 4 minggu yang lalu kita belajar tentang hidup lama dan hidup yang baru. Hidup lama harus dibuka, harus dibuang. Pakai yang baru. Kadang-kadang pikiran kita ini masih lama saudara. Makanya itu dosa ini mengendalikan kehidupan kita. Padahal kita mestinya sudah bebas. Nah hari ini saudara, saya nggak cuma hanya ngomong tentang dosa, belenggu dosa dalam pikiran kita. Tapi dalam hal yang lebih mendasar, yang masih sering dialami orang Kristen saudara. Cara pandang kita terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita punya cara pandang terhadap Tuhan yang salah. Sehingga itu membelenggu kita. Cara pandang kita terhadap firman Tuhan. Cara pandang kita terhadap kekristenan. Bahkan kekristenan ini dipotretkan sebagai sesuatu yang sepertinya membatasi gitu, saudara. Saya ada banyak alat-alat peraga nanti saudara ya. Dan dibandingkan dengan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita memandang Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang itu. Jadi kita buka sama-sama di Kejadian 3 ayat 21 sampai 24 saudara. Ini ayat yang sangat mendasar. Ini adalah sebuah deskripsi yang cukup grafik yang membuat kita mempunyai pola pikir tertentu tentang Tuhan. Mari sama-sama baca ya, ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kenapa Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa ceritanya. Dia makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Keren ya tuh saudara ya, kalau saudara punya fashion designer, bukan Prada, Gucci, tapi Tuhan pencipta alam semesta, gitu kan, keren gitu saudara. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya.
Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saya jelaskan sedikit ini. Ini masalahnya begini. Adam dan Hawa telah makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sedikit boring ya saudara, tapi I will get to it, oke? Pengetahuan baik yang jahat. Yang membuka mata mereka untuk melihat dunia dengan kacamata dosa, saudara. Jadi waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara tahu, Allah Bapa dengan segala belas kasihan dan kasih karunia-Nya, Allah berkata, oke, saya tidak bisa membiarkan manusia ini hidup selama-lamanya dalam keadaan seperti itu. Karena ada sebuah pohon lain yang namanya pohon kehidupan. Kalau manusia, jadi ada dua pohon, yang satunya pohon pengetahuan baik dan jahat, yang satunya pohon kehidupan. Kalau manusia dalam keadaan dosa, dia makan buah kehidupan itu, dia akan hidup dalam keadaan dosa itu sampai selama-lamanya. Karena kalau kamu makan buah pohon kehidupan itu, kamu bisa hidup selama-lamanya. Saudara tahu kehidupan kita ini sementara, tapi roh kita ini kekal. Amin. Bedanya manusia dengan anjing, anjing gak punya roh gitu saudara ya. Beberapa hari yang lalu ada yang nanya sama saya, Pastor, kalau misalnya anjing mati, kita doanya gimana ya? Gitu, saudara. Ya, saya bilang doakan saja yang ditinggalkan karena biasanya kalau sama anjing kan sayang gitu, yang ditinggalkan pasti berduka. Doakan aja supaya ada sukacita. Tapi anjing, sorry, enggak ada dog heaven, enggak ada, saudara. Maaf gitu ya. Tapi kalau manusia ada roh gitu, saudara. Jadi waktu makan pohon kehidupan itu nanti dia akan hidup selama-lamanya. Nah, apa yang terjadi waktu Tuhan tahu itu, ayat 23, lalu kita baca ayat 23 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sampai di situ dulu. Waktu baca ini, kayaknya Tuhan jahat banget. Tapi maksudnya Tuhan ini begini saudara. Tuhan Allah mengusir mereka, Adam dan Hawa, memang di dalam keadaan hukum. Tapi motivasinya mengusir itu dari pertama memang untuk melindungi dan menyelamatkan manusia. Karena kalau enggak, mereka makan buah itu, mereka akan hidup selama-lamanya dalam keadaan terpisah dari Allah karena dosa. Nangkep ya saudara ya? Jadi Tuhan itu diusir. Oke, kamu keluar dulu, nanti aku akan menyiapkan rencana penebusan yang luar biasa. Amin saudara. Ngerti ya saudara? Jadi bahkan dalam batasan-batasan Allah itu diberikan untuk kebaikan kita semestinya. Nah ayat 24. Ini coba bayangkan saudara ya. Ayat 24 ini sedikit mengerikan. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub. Kerub itu malaikat yang gagah perkasa, berkilau-kilau, terus dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah saudara, yang terakhir ini saudara, yang ayat 24 ini seringkali menjadi pandangan kita terhadap Allah, bahwa Tuhan itu sedang marah dan Tuhan itu sedang berdiri di depan pintu sorga Taman Eden yang kelihatannya banyak berkat, tapi dengan pedang, gitu saudara. Nah, saya mau berbicara sedikit saudara hari ini tentang pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang Tuhan. Bagaimana kalau orang modern zaman sekarang berpandangan mengenai firman Tuhan, gambaran mereka tentang Allah, agama, firman, spesifiknya mungkin kekristenan. Kenapa saya ngomongin ini? Karena seringkali kita dimisrepresentasikan, salah kaprah. Kalau saudara ngomongin tentang agama, biasanya yang pertama kali dipikiran, wah agama itu susah lah, semuanya serba enggak boleh. Iya atau enggak? Oh enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Oh kamu, kalau pokoknya orang yang beragama atau orang rohani itu enggak fun. Benar enggak? Lu senap sedikit saudara. Jangan serius-serius, saya jadi tegang ini ngeliatin saudara, ngeliatin saya. Oh iya benar apa enggak? Gitu saudara. Ya enggak sih? Kadang-kadang kalau tentang agama itu rasanya enggak fun lah gitu kan, enggak fun. Bahkan kalau saudara mikirin tentang agama, pertama kali kalau kita ngomongin semuanya rules, peraturan, batasan. Saya tadi ngomong saudara, pernah saudara punya credit card yang ada mileage-nya? Mileage-nya itu saudara
kalau kamu beli kredit card ini kamu akan dapat poin. Kalau dapat poinnya cukup, nanti kamu bisa naik pesawat Garuda, Air Asia kemana. Tapi kamu nggak boleh terbang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nggak boleh semua, saudara. Kecuali mungkin Februari 29 gitu, 4 tahun sekali baru boleh gitu, saudara. Itu kan sepertinya itu banyak sekali, kelihatannya banyak. Saudara pernah menang sesuatu, saudara senang, wow udah dapat kupon, ternyata saudara tukar. Oh nggak bisa Pak, ini berlaku dengan syarat dan ketentuan. Begini. Lala, angele gitu. Saudara pernah punya gitu, saudara? Ya, sepertinya saudara diiming-imingi sesuatu, wah luar biasa, tapi waktu saudara sudah percaya, dapat, kecelek. Ternyata banyak sekali rules and regulation apply. Rules and restriction. Tadi pagi saya nggak tahu terjemahnya rules and restriction apply. Soalnya di setiap kredit card biasanya rules and restriction apply. Ternyata syarat dan ketentuan itu berlaku. Berlaku selama kita memenuhi syarat dan ketentuan. Pernah nggak saudara merasa seperti itu? Sepertinya seperti itu kan? Dunia ini rasanya, makanya dia bilang, there is nothing free in this world. Selalu ada embel-embelnya. Gitu saudara. Nah, kadang-kadang kekristenan itu dibuat seperti itu saudara. Ada embel-embelnya. Sebagai konsekuensi, orang berpikir di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Tetapi, ada tapinya saudara, berlaku selama, tapi rules and regulation, syarat dan ketentuan. Nah saudara, saya mau berbicara tentang apa pandangan kita tentang Tuhan. Karena kalau kita punya pandangan yang salah, itu akan membelenggu hidup kita. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes. Karena kalau kita pandangan yang salah, kenapa kok banyak anak-anak ini ya, saya punya anak satu mulai remaja gitu ya. Karena begini saudara, saya baru notice itu 1 minggu mereka anak saya kan sekolah di Ciputra Internasional, terus ada pelajaran agama, 5 agama masuk, terus ada satu yang nyeleneh saudara, satu adalah non-religious. Jadi kalau kamu sebagai orang tua tidak ingin anakmu punya agama, kamu boleh punya proyek-proyek yang lain. Wih, ternyata saudara segmen, saya ketemu sama banyak ya di Jakarta, di mana-mana, dia bilang, oh background saya Muslim Pak, tapi saya non-religious. Makin banyak saudara. Segmen seperti ini makin banyak. Kenapa? Karena mereka udah capek. Mereka nggak mau dengan agama karena mereka merasa bahwa agama itu membatasi. Mereka merasa bahwa apa yang ditawarkan, bahwa Tuhan ini, Tuhan itu seperti mileage di kredit card itu loh. Selama syarat dan ketentuan berlaku, baru kamu bisa melakukan itu, saudara. Nah, pandangan tentang Tuhan ini, saya mau menjelaskan lebih lanjut. Karena saya ada beberapa ilustrasi, object lesson, sehingga saudara nangkep maksud saya. Karena begini, saudara. Kalau kita mendengarkan, bahkan saudara mendengarkan firman sebelumnya, pandangan saudara ini, kalau saudara berpikir Allah itu seperti itu, firman sebagus apapun, saudara akan gak pernah bisa menangkap kebaikan Tuhan. Karena pandangan kita ini tentang Tuhan salah. Yang setuju katakan yes, amin. Nah, salah satunya saudara, saya ada cerita ini saudara. Pandangan kita tentang Tuhan mungkin, ini ada object lesson saudara. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti buku hukum. Wih, tebelnya setengah mati saudara. Ini mengerikan sekali. Sepertinya kekristenan, Tuhan melihat kekristenan dan firman Tuhan itu seperti mempelajari the book of law. Wih, banyak sekali. Firman Tuhan itu seperti peraturan demi peraturan, batasan demi batasan. Bahkan katanya kalau Bible ini nggak dipelajari, nanti satu hari, makanya kamu harus belajar. Nanti Tuhan turun, nanti Dia akan memberikan kamu tes. Nah, saudara, kalau saudara salah, jawabnya salah, hati-hati kamu. Nanti kamu udah tahu firman, jeru gitu saudara. Nanti mateng kamu. Nah saudara, kadang-kadang kita melihat firman Tuhan, kekristenan itu seperti buku hukum. Bahkan katanya singkatannya Bible itu basic instruction before leaving earth. Bible, B, basic, I, instruction, B, before, L, living, earth, E, gitu ya. You better study it, Anda harus belajar. Nanti satu hari Tuhan datang ujian,
kalau ditanya sama Yesus, kenapa aku harus membiarkan kamu masuk surga? Oh, menurut buku ini di halaman 1785 gitu saudara ya. Saudara harus tahu jawabannya. Mateng kan, aku gak tahu caranya apa melebu surga. Aku mesti cari ini kayak gini saudara. Saudara, begini saudara. Buku hukum. Dan kita harus menjawab dengan benar, begitu saudara. Jadi pandangan kita saat melihat Tuhan, kekristenan dan firman Tuhan itu seperti sebuah buku instruksi manual, buku yang sangat sulit, complicated, wangel, susah banget sih gitu. Nangkep saudara? Pernah saudara ngerasa seperti itu? Cuma satu yang yes. Pernah saudara ngerasa seperti itu? Jujur lah ya, pernah ya saudara? Pernah ngerasa seperti itu ya? Yang kedua saudara. Ini saudara saya taruh di sini. Oh, yang saya klik di sini mestinya klik di sini, saudara. Ini saudara buku kontrak, saudara. Wah, satu lagi buku kontrak. Mungkin saudara melihat kontrak dokumen. Saudara, saya di Amerika kalau beli rumah, saya nanya makanya, kalau di sini beli rumah KPR gitu atau apa gitu, kontraknya tebel nggak? Enggak, cuma 6 lembar. Enak. Kalau di Amerika saudara, ini kayak gini ada 3 saudara. Gede-gede, terus saudara setiap halaman harus ditandatangani, Pak. Ditandatangani, saya waktu tanda tangan tuh, saya ngomong sama istri saya, lihat-lihatan, iki kita tanda tangan apa iki? Mbah, tanda tangan aja, saudara. Tanda tangan kok abe, tanda tangan saudara. Wih, banyak tanda tangan. Kita deg-degan iki tanda tangan apa? Kita sampai minta tolong lawyer untuk liatin gitu ya. Kita berharap lawyer dikasih $200 ngeliatin semuanya beres gitu. Saudara, tapi kita ketir-ketir tetap aja. Buku kontrak gitu, sepertinya tanda tangan Anda menandatanganin hidup dan nyawamu demi untuk bisa beli rumah misalnya saudara. Saya pernah lihat ya, dua company merger itu saya lihat live, pernah saya lihat itu dulu waktu saya ambil MBA gitu ya. Lihat lawyernya ada 5 di sebelah sini, lawyernya di sini ada 10. Yang 10 lawyernya itu bawa seginian itu ono 30. Terus CEO-nya berdua tanda tangan semuanya. Waduh, tewagang gitu kayaknya tanda tangan. Nah, sepertinya kita waktu melihat Tuhan itu sepertinya buku kontrak. Wih, banyak sekali. Awas loh ya. Selama kontrak ini mengikat, ada syarat dan ketentuannya loh ya. Kalau kamu enggak ngikuti, hati-hati kamu. Nanti kamu langsung kena sanksi. Kontrak. Pernah merasa seperti itu? Yang paling banter istri saya itu. My biggest fan. I love you babe. Saudara, pernah saudara merasa seperti itu? Ya kan? Sepertinya seperti itu saudara. Wah, sepertinya berat sekali gitu saudara. Ini saudara yang satunya saudara. Wah. Saya mau nyari ini saudara di Indonesia kok susah. Kalau di Amerika ada itu namanya spanker saudara. Anak saudara kalau nakal di spank pakai itu saudara. Itu zaman dulu itu ada, kalau orang dihukum seperti itu. Nah karena saya nggak nemu, jadi saya ke bawah ada satpam, saudara. Pakai ini saudara, pakai ini saudara. Mungkin saudara melihat firman Tuhan, Anda melihat Tuhan seperti benda untuk dipentung, cetong gitu saudara. Saudara, bahkan saudara dipentung di Amerika itu banyak itu, saya nggak tahu di sini gimana, saya nggak ngomongin tentang gereja ini juga, saya nggak ngomongin gereja di Indonesia, cuman banyak di Amerika itu ya, gereja-gereja yang ngomong tuh, kalau ngomong itu firmannya dipentungi saudara jemaatnya. Bahkan dia nggak cuma mentungi jemaatnya, dia mentungi dunia. Oh, yang homoseksual kamu masuk neraka dipentungi, yang mau cerai kamu begini, yang begini kamu pentungan, bawa pentungan. Sedangkan dia bilang, ayo, good news, Yesus itu good news. Tapi begini saudara, bawa pentungan, makanya datang ke bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, tapi saudara bawanya begini, makanya, tapi kamu masih berdosa, cetong gitu saudara. Sepertinya begitu saudara. Gak heran saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang itu tidak begitu tertarik dengan kabar baik dari Injil, karena pandangan yang salah terhadap Tuhan kita. Dan dia pikir seperti tadi, malaikat berdiri dengan pedang menyambar-nyambar. Saudara, pandangan ini bisa membelenggu kita. Saya pernah ngomong sama orang, iya saya ini ya mengalami ini, mengalami itu, ya tolong doakan Pak. Ya ini mungkin saya masih loh, saya tanya sama Bapak ini sudah percaya Tuhan? Sudah. Ya inilah saya masih ini, kemarin tuh soalnya saya sempat begini, ini mungkin saya bayarannya, hukumannya Tuhan ini. Saudara, dia masih berpikir bahwa Tuhan itu mentungi dia. Saudara. Engkon rasano gak ke gereja toh ceprot gitu. Engkon belum berpuluhan toh ceprot gitu saudara.
Wow, apakah seperti itu Tuhan? Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Kenapa saya cerita ini? Ini, enggak seperti itu, enggak. Tapi saudara, ini lebih banyak orang berpikir seperti ini. Kenapa? Buktinya saudara, banyak orang yang makin lama, dunia ini makin jahat. Dan dengan pikiran-pikiran yang manusia yang makin sekuler, pikiran-pikiran ini semakin banyak saudara. Saudara, saya tulis di sini. Sepertinya kalau Tuhan memanggil saudara, seperti saudara masuk, Anda masih sekolah, Anda masuk dipanggil kantor kepala sekolah. Saudara, saya masih ingat, ini grafik sekali. Saya masih SMP 1 di sekolah di Embonggungu, saudara. Petra Embonggungu. Itu kepala sekolahnya Pak Jun. Wih, berlima kita habis berantem. Saya kan keponakannya dulu, ada guru namanya Bu An. Bu An itu guru matematika, saudara. Itu saya keponakannya dia, jadi saya sendirian yang nggak kena sanksinya. Itu 5 orang berantem kan saudara di lapangan parkir itu ditangkap sama satpam, kita dibawa sana. Satu-satu ditempeleng. Kamu pikir kamu ini preman ya? Disikat, cepet gitu, sampai kepalanya buek gitu saudara. Buanter saudara, cepet. Giliran saya, ini ponaknya Buan, nggak usah gitu saudara. Saya udah tahu. Tapi sepertinya saudara, ini kalau ketemu sama kepala sekolah, sepertinya saudara dipanggil sama Tuhan itu seperti dipanggil sama Pak Jun gitu saudara. Katanya good news, tapi bawa pentung saudara. Satu lagi saudara. Enggak satu lagi, masih ada 2 lagi saudara. Wah gitu saudara. Saya pinjam sama teman saya yang suka Muay Thai gitu. Wah saudara. Mungkin Anda melihat firman Tuhan seperti ini. Sarung tinju, sebuah pertarungan. Ini teman saya suka Muay Thai gitu saudara. Sepertinya bam gitu saudara. Saudara, saya pernah nih pergi ke sebuah KKR gitu saudara. Wah, yang khotbah pokoknya yang disikat itu semuanya firman Tuhan, pukuli, ceder, hakimi mereka, bam sampai akhirnya oke, aku mau terima Tuhan Yesus, Sepertinya apa saudara? Dipaksa, dibikin sampai seperti bam, sampai mereka merasa terhakimin, sampai mereka menyerah. Sepertinya kalau saudara UFC itu sampai tap out, tolong ya aku menyerah gitu saudara. Sepertinya seperti itu saudara. Bam, saya bisa khotbah dengan begini, bam. Seperti itu saudara. Gak heran kadang-kadang pandangan kita bisa membelenggu kita. Ini yang terakhir saudara. Kita baru ke Jatim Park 1, 2, ke Satwa, musim Satwa dan yang lain-lain gitu saudara. Bukan ini saudara. Kok saya jadi senang ini saudara? Mungkin kalau saya khotbah pakai ini saudara langsung menyeliara gitu saudara. Ini saudara, anak saya yang jet, itu dia mau naik gitu, karena di Disneyland di Amerika, dia senang sekali karena dia bisa naik Big Thunder, naik Space Mountain. Anak saya bisa naik roller coaster. Nah, waktu di Jatim Park dia nggak bisa naik karena begitu sebelum naik itu kan fun ya, bisa naik begitu. Tapi kalau kamu mau naik menikmati itu, tunggu dulu. Sak berapa tinggimu? Bisa nggak nyampe? Gitu, sak berapa tinggimu? Nggak nyampe, maaf ya, nggak bisa masuk. Jadi anak saya tuh, wah daddy, I cannot go because I'm too small. It's okay, nanti lama-lama kamu jadi tinggi gitu. Saudara. Tapi ya saudara, dalam kehidupan agama, kekristenan kita, mau menerima berkat Tuhan, sini. Kamu sudah doa berapa lama? Kamu sudah baca firman berapa banyak? Saya belum level. Sorry. Nangkep saudara. Banyak loh, kayak gitu. Diukuri saudara. Sudah 3 jam belum? Sudah 2 jam belum? Sudah puasa belum? Puasanya motong enggak? Sudah baca firman 20 pasal enggak sehari? Waduh, mateng. 20 pasal saudara. Diukuri saudara, diukuri. Kamu harus berdoa segini banyak untuk menjadi orang Kristen, harus baca firman Tuhan untuk jadi orang Kristen, harus. Loh, bagus. Tapi diukuri saudara. No wonder saudara, enggak heran. Injil itu kadang tidak menarik, gereja tidak menarik. Jadinya apa-apa yang berbau Tuhan, orang sudah alergi. Iya atau iya saudara? Saya berdoa bahwa kita bukan jadi gereja yang seperti itu. Ada amin saudara? Katakan kepada kanan kirimu, kamu makanya jangan seperti itu. Ya oke, amin saudara? Saudara, saya percaya bahwa gereja ini bukan seperti itu. Tapi bukan seperti yang seperti itu. Saudara, banyak orang males. Jadinya Yesus, kekristenan, firman Tuhan yang semestinya sangat indah, memuaskan, penuh berkat, yang mestinya memerdekakan, malah sepertinya menjadi memenjarakan, saudara. Katanya membawa kebebasan, tapi kok banyak syarat dan ketentuan. Kenapa, saudara?
Nah, apakah Tuhan seperti itu, saudara? Tanya kepada kanan kirimu, bilang, Tuhan itu enggak seperti itu. Puji Tuhan, ada kabar baik. Amin, saudara. Pandangan kita, kemerdekaan kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Apakah Tuhan seperti itu? Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya frustrasi. Pernah saudara mendengar kampanye hitam? Nah, itu kan barusan pemilihan presiden banyak kampanye hitam. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kampanye hitam itu sudah terjadi dari dulu. Saudara coba lihat ini, Kejadian 3 ayat 1. Itu kan tadi Kejadian 3 ayat 21 sampai 24. Ini Kejadian 3 sampai ayat 1. Firmannya begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, kita baca yang merah, 1, 2, 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Loh, apakah Allah itu ngomong itu? Enggak loh, dibalik sama dia. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bahasa Inggrisnya ini, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Maksudnya apa? Saudara lihat apa yang iblis berusaha lakukan? Tuhan gak kepingin kamu bebas toh? Dia membatasi kamu toh? Dia gak ingin kamu enjoy, ya toh? Dia ingin bikin banyak peraturan, gak boleh ini, gak boleh itu toh? Dia ingin membuat kamu sengsara. Kasihan deh lu gitu. Aduh kasihan banget deh lu gitu. Ini siasat ular untuk membohongi kita semua juga sama. Padahal Tuhan bilangnya apa? Kamu boleh makan semua kecuali satu. Itu pun kecualinya untuk melindungi kamu. Ada amin? Yang setuju katakan yes. Masalahnya sama iblis gara-gara pandangan kita salah, sama dia fokus sama yang gak boleh. Bahkan kalau kita gak hati-hati, kita sebagai gereja fokusnya sama hal-hal yang tidak boleh semua. Padahal Tuhan sudah memberikan yang luar biasa, yang indah, yang kepenuhan, yang damai sejahtera, yang berkat. Itu sudah disediakan buat saudara dan saya. Tapi gara-gara kita salah pandangan, kita fokusnya pada hal yang tidak boleh. Padahal Tuhan itu gak ngomong kayak gitu. Nah, pertama Hawanya bilang gini, sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dibilang ini untuk melindungi mestinya. Tapi iblis ular ingin kita fokus pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak boleh, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang akan dihukum Tuhan, siapa yang akan ditolak Tuhan. Oh, kalau kamu tidak melakukan ini, jebet. Kalau kamu tidak melakukan ini, lihat ini, hati-hati kamu. Nanti kalau kamu tidak boleh, terus kamu melakukan, lihat ini, nanti kamu jejer gitu. Saudara, itu yang iblis kepingin kita fokus, saudara. Sehingga pandangan kita terhadap Tuhan itu seperti ini, saudara. Ini saudara dari film Matrix gitu ya. Wah, sepertinya Tuhan itu orang tua di dalam ruangan. Banyak surveillance, CCTV. Banyak, hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Ini kalau berpikiran kotor. Ini nanti korupsi. Ini nanti dicuateti. Nanti satu hari kalau ketemu dibuka no. Nih, kamu melanggar. Jebet. Nih, kamu melanggar. Nih, kamu kurang toh. Makanya kamu nggak bisa diukuri, saudara. Saudara, kita berpikir Tuhan itu seperti itu. Terus kita ajak orang ke gereja. Datanglah kepada Tuhan. Ini good news. Tapi saudara bawa ini, saudara. Ini gak heran seperti ini, saudara. Nangkep, saudara? Tuhan tidak seperti itu. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan tidak seperti itu. Saudara, ada amin, saudara. Saya pernah ya mendengar seorang teman yang ini ada satu teman saya Twitter. Saudara tahu Twitter? Yang tahu Twitter bisa angkat tangan, saudara tahu ya Twitter ya? Oke, ada beberapa yang nggak tahu soalnya. Twitter, jadi tweeting jadi di komputer, saudara bisa Twitter. Terus dia, my friend pastor, masih muda. Terus ada satu orang tweet back. Dia bilang begini Twitternya, I don't wanna be in God's will. Ngomongin tweetingnya tuh ngomongin tentang kehendak Tuhan. Bahasa Inggris di Amerika ini. Dia bilang, I don't wanna be in God's will. I don't want to be watched constantly by a celestial dictator. I'm glad God does not exist. Anak muda. Aku tidak ingin berada di dalam kehendak Tuhan. Karena saya tidak ingin diawasi dan diamati terus-menerus
oleh seorang diktator di langit. Aku senang Tuhan tidak ada. Pandangan seperti ini semakin banyak. Apakah benar Tuhan seperti ini? Tuhan gak seperti itu. Mungkin kalau tidak ada ayat yang satu ini, kemungkinan pengertian kita tentang Tuhan gak pernah berubah. Tapi ayat ini luar biasa. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. Saya hampir selesai. 1, 2, 3. Firman Tuhan itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa saudara? Kasih karunia dan kebenaran, full of grace. Katakan grace, full of truth, truth. Saudara tahu, selama bertahun-tahun orang salah kaprah tentang Tuhan, dikirain Tuhan itu Tuhan yang marah. Tapi satu hari waktu kemuliaan itu tiba, Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan, titisannya Tuhan, anak Tuhan, anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa Dia datang? Karena Dia ingin menunjukkan kepada dunia, hey, aku tidak seperti itu. Aku tidak datang dengan palu. Aku tidak datang dengan ukuran untuk ngukur-ngukur kamu. Ganjaran yang mestinya untuk saudara dan saya, kita ini memang gak nyampe. Tapi apa yang mestinya kamu harus penuhi, dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita tidak bisa hafal, kita gak bisa hafal ini, dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kita gak bisa tahu tentang semuanya, diberi oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus mengajar kita, supaya meskipun saudara gak tahu banyak tentang ini, tetapi Dialah penolong saudara. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, karena Dia yang melakukan segala-galanya. Mestinya kita ini memang layak untuk dapat ini, tapi Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mukul ini siapa? Yesus yang dipukul anaknya sendiri. Murkanya Allah datang ke anaknya, supaya saudara dan saya tidak harus mengalami itu, tapi kita mengalami kepenuhan Allah. Itu adalah kabar baik. Amin saudara. Jadi saudara, apa yang saudara alami saat ini? Apakah saudara mengalami duka? Apakah saudara mengalami masalah? Apakah saudara mengalami mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, butek, jalan buntu? Saudara, saya mau kasih tahu, pandangan saudara tentang Tuhan itu mempengaruhi saudara punya pengharapan atau tidak. Begitu saudara melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Tuhan yang baik. Dia memberikan kasih karunia, Dia memberikan kepenuhannya. Dia datang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu rest. Kamu pusing, letih lesu, datang sama aku. Kuk yang kuberikan enak, bebannya ringan. Aku adalah jalan, aku adalah terang. Kamu gelap toh, aku memberikan kamu terang. Ini loh firman Tuhan satu lagi. Pencuri, Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai apa saudara? Hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin saudara. They may have life and have it to the full. Saudara, saudara masih ingat yang tadi kita gak boleh makan, Adam dan Hawa gak boleh makan apa? Pohon apa? Kehidupan, ya toh? Pohon kehidupan yang sama diberikan melalui Yesus. Itu luar biasa saudara. Ini bahasa aslinya Zoe. Artinya apa? Kepenuhan Allah, pengampunan, berkat, pemulihan, damai sejahtera. Kamu stres, datang kepada Zoe. I will give you Zoe. Dulu ada malaikat jaga karena kamu masih dosa. Tapi melalui Yesus kamu bisa ambil. Aku berikan full segala kelimpahan. Lihat bahasa Inggrisnya. They may have life and have it what? To the full. Ngomongin apa? Plero. Penuh sampai amber. Itu adalah Tuhan kita. Terima saudara. Terima ini terima saudara. Jangan sampai kita punya pikiran yang salah. Kalau enggak saudara, kita akan selalu berat. Selalu stres. Saudara. Hari ini saya berdoa. Kita akan menjadi orang-orang yang mengerti. Oh Tuhan, Engkau tidak datang dengan ini. Saudara. Tapi Engkau datang dengan luar biasa. Bukan dengan ini. Tapi dengan tangan yang terbuka. Amin saudara. Yohanes 10 ayat 7-9 saya mau membahas tentang pencuri.
Pencurinya ini siapa sih? Pencurinya ini siapa? Coba kita baca. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang, kita baca yang ayat 8. 1, 2, 3. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Loh, stop dulu saudara. Orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maksudnya apa? Orang yang merepresentasikan aku dengan ini loh. Ini mencuri dan merampok harapanmu, menghancurkan imanmu, merepresentasikan Tuhan yang salah. Mencuri dan perampok, pandangan yang benar terhadap siapa Tuhan yang sebenarnya. Dia curi, dia rampok, dia mau membunuh, dan dia mau binasakan. Tapi lihat, akulah pintu. Yesus adalah pintu, ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Untuk domba padang rumput itu luar biasa. Amin saudara. I am the gate. I am the gate. Saudara, saya ini bingung. Kenapa kok Tuhan ngomong I am the gate? Karena begini saudara. Kalau zaman dulu, kalau seorang gembala itu, kalau dia di depannya pintu, domba-dombanya mau masuk. Saudara tahu apa yang dilakukan gembala? Setiap domba yang sebelum masuk kandang, karena di dalamnya kandang itu ada padang rumput yang hijau. Dia, saudara tahu, dia inspeksi. Ada yang luka enggak? Ada yang ketelusupan enggak? Ada yang borengan enggak misalnya gitu saudara. Ada yang bulunya, tahu apa yang dilakukan gembala? Dirawat, dipulihkan. Kalau butuh perawatan khusus, disendirikan, dirawat. Satu lagi, setiap dombanya ngantri saudara. Setiap hari, setiap sebelum masuk kandang, dicek satu-satu. Saudara tahu, Tuhan Yesus itu seperti itu. Dia, oh kamu kok luka? Oh dasar domba goblok, jebret gitu saudara. Bukan kayak gitu saudara. Tapi dia datang, dia ngerawat. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 10 semua. Yohanes 10 ayat 11 katanya, ayat 11 katanya, 1, 2, 3, akulah gembala yang baik. Terus gini saudara, kalau sudah masuk semua, ini belum saya teruskan ya, tunggu dulu. Sebelum masuk, sudah masuk semua, udah ya, dia makan di depan pintu. Malam-malam tidur saudara, tidur ini pintunya, dia tidur di sana. Kenapa? Dia tidur di depan pintu, supaya bahaya tidak masuk. Dan dombanya gak keluar, hilang, enggak. Karena dia jaga. Lihat ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. The good shepherd lays down. Tiduran. Tapi Yesus gak cuma hanya tiduran, dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Wow, itu adalah Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena dia yang sudah memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Hari ini saudara, bagaimana dengan kita semua? Hari ini saya berdoa bahwa saudara tahu Tuhan apa? Oh ini bukan ini. Tuhan yang seperti apa yang Anda bayangkan berdiri di depan pintu. Hari ini saya berdoa. Saya minta. Saudara punya pandangan terhadap Tuhan ini biar saudara mendapatkan sebuah kebebasan dan kemerdekaan. Wah Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi aku. Dan gak cuma itu, saya mau minta kita begini. Bagaimana kita merepresentasikan Tuhan terhadap orang lain? Kadang-kadang, bukan pendeta atau agama yang begini. Kadang-kadang kita sama orang lain, kita begini juga. Oh kamu kurang rohani. Oh makanya kamu ini mesti begini. Kita sama orang lain seperti itu. Maksa supaya makanya kalau enggak diberkati kamu. Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan grace kepada kita. Saudara, Yesus itu ya, pemungut cukai. Orang yang dibenci sama kaumnya bisa dengerin dan nyari Yesus. Orang berdosa di kantor, di sekolah, apakah mereka tertarik sama saudara? Atau alergi sama saudara? Oh orang aneh, terlalu rohani, gak mau deket-deket.
Saya berdoa kita menjadi gereja yang sangat relevan kepada dunia. Bukan duniawi. Bukan kompromi, bukan. Tapi kita ini, orang tuh bisa melihat, wow, ini orang beda. Aku mau jadi seperti dia. Karena apa? Ada Yesus dalam dia. Ada Yesus dalam diri saudara dan saya. Tidak menghakimi. Tidak ngomong, harus ini dan harus itu. Kita semua orang yang diampuni Tuhan. Kita semua orang berdosa. Siapa? Saya mungkin bukan orang yang paling qualified untuk jadi pendeta di sini. Tidak bisa saya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Saudara juga nggak bisa angkat tangan ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu. Kalau saudara tidak percaya dan menerima Yesus yang sudah mati buat saudara. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang dia berikan. Supaya engkau, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Apakah kelimpahan Tuhan itu nyebar ke orang lain sehingga orang lain itu, wah, something different. Kenapa sih kamu kok bisa kayak gitu? Aku pengen jadi kayak kamu. Atau orang alergi karena saudara terlalu banyak agama. Saya berdoa, culture gereja kita, kehidupan kita, orang datang itu senang, ketemu sama saudara senang. Orang alergi sama saudara atau senang ketemu sama saudara karena saudara bawa damai, bawa sukacita, bawa Yesus. Amin saudara. Bawa Yesus kemanapun saudara berada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini, kami gak mau menaruh iman kami dengan ketakutan atau dengan sebuah was-was karena kami takut kalau kami dipukul atau kami mendapatkan sanksi. Tapi kami datang dengan sebuah kepastian bahwa kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami berada di dalam Engkau, kasih-Mu meliputi kami, kepenuhan-Mu bersama dengan kami. Kalau kami mengalami pergumulan saat ini, firman Tuhan berkata Yesus adalah pintu dan Dia adalah gembala yang baik. Masuk, datang kepada Yesus. Dikatakan bahwa Dia akan selamat masuk dan ada padang rumput yang hijau. Ada ketenangan, ada berkat, ada kelimpahan. Yesus ada di sini dan Dia ingin memulihkan saudara. Apapun itu. Kalau saudara mau datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa hidup sendiri. Aku berusaha, tapi aku seringkali gagal. Ya memang kita semua gagal. Makanya datang kepada Yesus karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia yang memampukan engkau supaya engkau dapat sampai kepada akhir tujuanmu. Dia memberikan hidupmu berarti. Kalau saudara mau datang kepada Yesus dengan segala pergumulanmu, dengan segala bebanmu, datang kepada Dia. Saudara bisa angkat tangan di hadapan Yesus saat ini. Saya mau berdoa buat saudara. Oh Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Begitu banyak tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa saat ini.